Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, pembelajaran bagi pelajar, khususnya kita yang berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum kita mulai ngaji, mari kita kirim Fatihah, hadiah Fatihah untuk para guru kita, untuk orang tua kita, leluhur kita, kemudian pengarang kitab ini. Mudah-mudahan senantiasa dianugerahi oleh Allah rahmat, dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat, dianugerahi oleh Allah kesehatan untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, tawarukan wa tawasulan la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, untuk kelas 9 itu sudah dapat separuh di buku yang kalian pegang. Untuk itu kalian bisa lihat pada halaman 13. Di sana ada kata-kata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil 'aliyati fil amali. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi kattayri yatiru bijanahaihi. Fala budda, maka tidak bisa tidak, artinya harus. Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu. Apa yang tidak bisa tidak, apa yang harus dimiliki. Minal himmatil 'aliyati, cita-cita yang luhur. Fil amali, di dalam menjalankan pencarian ilmu tersebut. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya manusia itu yatiru, bisa terbang, bihimmatihi, dengan cita-citanya. Kattayri, seperti burung, yatiru, yang bisa terbang, bijanahaihi, dengan dua sayapnya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji mengibaratkan bahwa setiap kita, siapapun kita yang punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk menjadi lebih baik, menjadi orang sukses, itu ternyata diawali dengan cita-cita. Apa cita-cita kalian sebagai seorang siswa? Misalnya kalian bercita-cita ingin menjadi seorang pedagang yang sukses, maka dalam proses belajar kalian harus menguasai ilmu perdagangan. Kalian harus menguasai kalau dagang nanti sukses, itu zakat perdagangannya berapa yang harus dikeluarkan. Kalau misalnya kalian bercita-cita, misalnya ini, jadi seorang dokter, maka paling tidak kalian sejak sekarang harus serius belajar matematika, harus serius belajar IPA. Karena memang kedua ilmu tersebut sangat dibutuhkan ketika kalian memilih fakultas kedokteran nantinya. Kalau misalnya kalian kepingin jadi seorang petani, kalian harus tahu, kalian harus sadar bahwa sejak sekarang ilmu yang ditekuni adalah ilmu IPA, ilmu IPS tentang sosial, mengetahui bagaimana kondisi masyarakat,
mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat. Nah, ibaratnya orang yang punya cita-cita itu adalah burung yang memiliki dua sayap. Dengan sayapnya dia bisa terbang. Manusia dengan cita-citanya dia bisa menentukan langkah. Mata pelajaran mana yang harus diseriusi. Nanti kalau sekolah, kalau kuliah masuk ke fakultas mana. Jangan sampai kepinginnya itu jadi dokter, masuknya ke dalam fakultas pertanian. Ya nanti jadi dokternya tanaman nanti. Yang seperti itu sangat mendasar. Di sini Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji kemudian menegaskan fa innal mar'a yatiru bihimmatihi kattairi yatiru bijanahaihi. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji itu menulis kelanjutannya, waruknu fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul aliyah. Waruknu, faktor penting fi tahsilil asya'i, dalam mencapai segala sesuatu, itu al-jiddu, kesungguhan, wal himmatu, dan cita-cita al-aliyatu, yang tinggi. Tidak sebatas ingin jadi dokter, tidak sebatas ingin jadi petani yang sukses, tidak sebatas kepingin jadi ilmuwan muslim yang handal, tidak hanya sebatas itu. Dalam segala hal, kalau tujuan itu baik, maka di sini ada petunjuk al-jiddu wal himmatul aliyah, kesungguhan yang didasarkan pada cita-cita yang luhur. Apapun itu kalau diseriusi, insya Allah berhasil, sukses. Kemudian ketika kalian melihat beberapa contoh, sekarang ini ramai berada di TV, berada di sosial media, yang namanya komedi, itu kan tertawa seakan-akan tidak serius. Tapi mereka sekarang banyak yang sukses. Komedinya ditonton sekian juta orang, kemudian dapat penghasilan sekian puluh juta. Nah, itu luar biasa. Ada hal yang penting, ada hal yang sangat bisa kita pelajari di sana adalah kesungguhan. Kesungguhan dalam berkomedi, membuat orang lain bisa tertawa, menyenangkan orang lain agar bisa tertawa. Itu luar biasa kesungguhan mereka. Kalian harus tahu, mereka yang rajin bikin stand up komedi dan komedi-komedi lain, itu setiap saat menulis skrip, menulis materi lawakannya itu seperti apa. Lah, karena memang pelawak itu kalau lagi ngelawak kok nggak lucu, nah itu kan kayak disiksa itu. Dia berada di panggung itu seperti disiksa. Dia sudah berusaha lucu dengan kata-kata, lucu dengan aktingnya, akan tetapi nggak ada yang tertawa. Itu kan disiksa betul itu, seakan-akan di depan orang banyak di atas panggung dia lagi dilucuti, dia lagi dipermalukan, dan begitu. Maka dia serius menulis skrip, menulis naskah, materi stand up mereka. Itu luar biasa sekarang ini. Penghasilannya luar biasa. Dan itu butuh kesungguhan dalam menulis skrip agar lucu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi fitah silil asya, mencapai segala tujuan apapun itu, kuncinya apa? Al-jiddu wal himmatul aliyah, ketekunan, kesungguhan, dan cita-cita yang luhur. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini kita lanjutkan. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddun, aw kana lahu jiddun wa lam takun lahu himmatun aliyatun, la yahsulu lahu al-ilmu illa qalila. Fa amma idza kanat, seandainya
lahu bagi tolibil ilmi itu himmatun aliyatun, memiliki cita-cita yang luhur. Walam yakun lahu jiddun, akan tetapi dia tidak memiliki kesungguhan. Au kana lahu jiddun, atau memang dia sebenarnya memiliki kesungguhan, ketekunan. Walam takun lahu himmatun aliyatun, dan dia tidak memiliki cita-cita yang tinggi. La yahsulu lahu, ya, maka dia tidak akan bisa meraih apa al ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ya, ada dua tipe orang itu. Tipe orang yang cita-citanya tinggi tapi dia malas, dia itu tidak tekun. Atau tipe yang kedua, dia memiliki ketekunan tapi nggak punya cita-cita yang tinggi. Jadi tidak ada arah dalam belajarnya, dia itu tidak ada arah. Maka bagaimana? La yahsululahul ilmu illa qalila. Dia tidak pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali sedikit saja. Nah, memang harus dipilih antara dua tipe ini. Bisa jadi kita belum punya cita-cita saat ini, maka pilihan berikutnya adalah ketekunan, adalah kesungguhan dalam belajar. Lebih mending mana? Antara punya cita-cita tinggi tapi males, atau tidak punya cita-cita tapi tekun? Mending mana? Mending yang tekun. Cita-cita mengalir saja, meskipun di sini juga dianjurkan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ternyata di sini Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji dalam rangka meningkatkan ketekunan, dalam rangka menghilangkan kemalasan. Ini ada yang ditulis di sini, al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Wa qad yatawalladu al-kasalu min kasratil balghami war rutubati. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Al-kasalu, sifat malas itu min qillati ta'ammuli, karena memang tidak pernah berpikir fi manaqibil ilmi, dalam keagungan ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Wa qad yatawalladul kasalu, terkadang yang namanya kemalasan itu berasal min kasratil balqam, dari banyaknya lendir, warutubat, dan kondisi basah, wa tariqu taqlilihi, untuk meminimalisir, menyedikitkan balgham dan rutubat tadi, itu taqlilut ta'am, dengan cara menyedikitkan makan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada pembahasan kita kali ini, bahwa memang pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji itu kesungguhan dicoba untuk dilawankan versus gitu ya, dengan kemalasan. Ketika kemalasan ini menang, maka kesungguhan kalah. Ketika kesungguhan menang, maka kemalasan yang akan kalah. Nah, di sini diungkap bahwa yang namanya kemalasan itu, ya, kalian malas belajar, itu faktornya ada setidaknya qillatit ta'ammun, nggak pernah berpikir fi manaqibil ilmi, ya, cerita-cerita keagungan ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan ilmu. Pak Guru beritahu, ya, yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang agung. Kalian sholat pakai ilmu, kalian zakat pakai ilmu, kalian puasa pakai ilmu, kalian berpakaian itu ada ilmunya. Kalian bisa berpakaian seperti saat ini
menggunakan kain yang nyaman dipakai, kemudian bentuk pakaiannya sesuai dengan tubuh, itu berdasarkan ilmu. Setidaknya ilmunya orang jahit. Dalam menjahit itu kan pasti diukur kan. Lebar badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar perutnya berapa. Kemudian dihitung, kemudian dicetaklah bentuk kain yang ingin dijahit. Kemudian dipakai, selesai, ya sudah, enak. Nah itu semuanya pakai ilmu. Apa jadinya kalau misalnya memakai baju yang jahit tanpa ilmu, tidak ngerti hitung-hitungan, tidak ngerti pembagian, bisa jadi baju yang terpakai nanti jadinya baju yang sesak atau sempit, atau mungkin terlalu lebar, tidak nyaman dipakai. Itu salah satu contoh kecil yang melekat setiap hari pada diri kita, bahwa ilmu itu agung, bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang ilmu. Kalau rajin memikirkan bahwa ilmu itu penting, insya Allah tidak akan malas. Tapi kalau tidak pernah berpikir bahwa ilmu itu penting, biasanya akan malas. Untuk apa itu tidak penting? Nah itu begitu, menyepelekan pada akhirnya. Di sini pengarang kitab itu mensinyalir waqad yatawalladu, kadang-kadang al-kasalu min kasratil balqam. Yang namanya malas itu berasal dari banyaknya lendir. Ini yang dimaksud adalah dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita berlendir apa tidak? Kalau misalnya batuk, berdahak apa tidak? Lah itu contoh lendir. Atau pilek gitu ya. Flu. Ya. Rutubat itu kondisinya basah, lembab. Itu jadi kita bisa malas kalau kondisi tubuh kita kondisi basah. Ya. Kemudian cara membuat kondisi tubuh kita ini jadi kering, jadi enteng untuk dibuat aktivitas, maka taqlilut ta'am. Jadi caranya itu adalah menyedikitkan makan. Ya bukan berarti kita makannya sedikit gitu ya, sampai seperti diet itu enggak dianjurkan kalau seperti itu. Ya cukuplah makan cukup, minum cukup, sehingga tubuh ini tidak berlebih. Ya, sebab kalau berlebih kemungkinannya ada lendir, kemungkinannya ada kondisi basah. Kalau sudah seperti itu biasanya kemudian malas, mau apa-apa malas. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini ada hal penting yang disampaikan pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, bahwa sabdanya Nabi di sini wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya dia bersabda, salasatun yubghituhumullahu min ghairi jirmin, al-akulu wal bakhilu wal mutakabbir. Salasatun, ada 3 tipe orang, yubghituhumullah, yang dibenci oleh Allah, min ghairi jirmin, tanpa melakukan dosa. Siapa mereka? Al-akul, orang yang banyak makan, wal bakhil, dan orang yang kikir, medit, wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Awas kalian, 3 hal ini dibenci oleh Allah, meskipun kalian tidak melakukan dosa sekalipun. Apa itu? Al-akul, orang yang banyak makan. Makanannya halal, didapat dengan cara yang halal. Tapi kalau kebanyakan, itu dianggap benci oleh Allah. Allah benci sama mereka. Kenapa? Orang yang makannya banyak biasanya kemudian lupa, tidak peduli dengan kanan kirinya yang belum makan. Ini peringatan yang luar biasa. Ternyata mengabaikan orang lain yang belum makan, sedangkan kita enak-enak makan. Maka yang seperti itu juga menyebabkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
biasanya lupa mensyukuri nikmat makan tersebut. Makannya banyak sampai lupa bersyukur kepada Allah. Allah yang maha memberi rezeki, termasuk dia bisa makan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-bakhil. Al-bakhil itu adalah orang yang kikir. Nah, orang yang kikir itu meskipun dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin zakat, dia akan tetap dibenci oleh Allah. Sampai-sampai ya, kalau kepengen tahu alamatnya orang bakhil di akhirat nanti itu ya qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Dekat-dekat sama neraka ya, kemudian jauh dari surga. Itu alamatnya orang bakhil di akhirat nanti. Orang kikir itu alamatnya di akhirat nanti seperti itu. Mengapa? Ya lagi-lagi di sini ada faktor sosial. Orang kalau bakhil itu jangankan untuk orang lain, terkadang buat dirinya sendiri saja dia juga eman. Apalagi memberi orang lain. Itu sangat tidak dianjurkan, harus dijauhi. Wal mutakabbir di sini adalah orang yang sombong. Sombong itu tidak hanya sebatas petendang-petendeng ya. Kemudian berkaca pinggang gitu ya. Memegang pinggangnya, tangannya ditekuk gitu. Tidak hanya sebatas itu yang namanya mutakabbir. Tapi mutakabbir itu setidaknya orang yang menolak kebenaran. Misalnya ada orang, kamu kalau sholat ruku itu harus tumakninah. Ternyata dia menolak, begini saja sudah bisa, sudah sah. Nah itu kan menolak sebuah kebenaran agama, bahwa ruku itu harus tumakninah. Itu juga sudah termasuk dalam kategori mutakabbir, orang yang sombong. Contoh lagi, misalnya ada orang, ya, kalau zaman dulu itu Nabi mengingatkan Abu Bakar memakai pakaian sampai menyentuh tanah, menutup mata kaki. Tapi memang kondisi saat itu orang berbangga diri, bahkan menyombongkan diri dengan pakaiannya. Sehingga Nabi menyampaikan, barang siapa melebihkan pakaiannya hingga menutup mata kaki, maka dia masuk neraka. Kemudian buru-buru Abu Bakar itu mengangkatnya. Loh, bukan Anda yang saya maksud Abu Bakar, tapi adalah orang yang menurunkan sampai menutup mata kaki, pakaiannya itu menutup mata kaki karena kesombongan. Ya kalian bisa lihatlah. Jadi faktor kesombongan itu ternyata sebenarnya ada di dalam hati. Orang dikatakan sombong atau tidak itu sebenarnya dalam hatinya itu dia merasa paling benar ya. Merasa yang lain itu enggak bermutu gitu. Nah, itu semuanya ada dalam hati orang-orang yang sombong. Lah orang yang sombong itu meskipun diem saja itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan ya dari sifat-sifat tersebut. Kemudian pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji di sini menulis wa dhariqu taqlilil akli, cara untuk menyedikitkan makan. Itu at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli, berpikir, mikir-mikir ya, berangan-angan fi manafi'i qillatil akli, di dalam manfaat-manfaat sedikit makan. Apa itu? Wahiyya as-sihhatu, kalau makannya sedikit itu sehat. Wal iffatu, dan bisa mengendalikan diri. Wal itharu, dan bisa mengutamakan orang lain. Wa ta'ammul fi madari kasratil akli. Yang kedua di sini berpikir fi madari kasratil akli, bahaya banyak makan. Apa bahaya itu? Wahyal amrod, beberapa penyakit
wa kalalatut tab'i, dan hilangnya rasa empati kita terhadap orang lain. Jadi malas itu akibat lendir tubuh basah, kemudian lendir tubuh basah akibat banyak makan. Cara menyedikitkan makan bagaimana? Yaitu dengan berpikir bahwa makan sedikit itu memiliki banyak manfaat. Misalnya sih sehat. Dulu Nabi sudah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Ya ini yang terjadi. Biasa puasa insya Allah sehat. Ya. Wal iffah itu bisa mengendalikan diri. Jadi sebenarnya kita sedikit makan, padahal ada kesempatan untuk makan lebih banyak. Itu kan belajar mengendalikan diri, hingga pada akhirnya terbiasa mengendalikan diri. Setidaknya urusan makan, Pak. Makan itu kan sesuatu yang paling ikhlas dijalani orang, kan? Iya. Kalian lapar, kemudian makan, kan tanpa pikir panjang, pokok makan, ikhlas betul gitu ya. Atau sebaliknya, kalian sakit perut, ya isi perut mau dikeluarkan, kemudian ke WC, dikeluarkan, itu kan ikhlas betul. Nah yang seperti ini kan berarti kalau ada potensi untuk bisa makan banyak, ada makanan yang tersedia banyak, kok yang dimakan sedikit, itu adalah upaya untuk mengendalikan diri. Wal isar itu mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain itu artinya mempersilahkan. Misalnya satu ketika diajak makan bareng, ayo silakan mulai makan. Monggo panjenengan dulu, Anda terlebih dahulu. Itu namanya mengutamakan. Nah zaman Nabi dulu ketika Nabi habis hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan para sahabat muhajirin gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Yang menolong adalah sahabat Ansor. Nah sahabat Ansor itu memiliki sifat isar, mengutamakan. Mari ikut gabung ke rumah kami, mari ikut makan ke rumah kami. Bahkan satu makanan dulu pernah diceritakan itu diberikan kepada Nabi panjenengan harus makan dulu. Ya, Nabi itu kan tangannya barokah ya. Tangannya Nabi itu barokah. Jadi makanan kalau dipegang Nabi itu meskipun sedikit cukup untuk orang banyak. Akhirnya Nabi mengambil makanan sedikit kemudian bergantian. Itu sampai 7 rumah. Sampai berapa rumah? 7 rumah. Jadi makanannya kalau orang zaman sekarang mungkin 1 piring 1 mangkok. Itu bisa bergilir sampai 7 rumah baru habis. Nah kalau sekarang yang pegang kita bukan Nabi, ya sudah habis itu, 1 orang habis kan. Nah ketika yang pegang itu Nabi, barokah betul tangannya Nabi, sehingga bisa yang namanya isar, mengutamakan. Setelah Nabi makan, kemudian sahabat lain, sampai 7 rumah. Bahkan ada yang meriwayatkan setelah dipegang Nabi nggak pernah mencicipinya dulu, tapi sahabat dulu. Setelah sahabat selesai baru Nabi. Luar biasa. Jadi makanan kalau dipegang oleh Nabi itu berkah, meskipun sedikit cukup untuk banyak orang. Wa ta'ammul fi madari kasratil akli. Kemudian di sini mau berpikir, berangan-angan tentang bahayanya makan banyak. Nah sekarang ini kan jadi tontonan ya. Acara kuliner itu jadi tontonan. Mukbang kalau bahasa sekarang. Banyak makan. Apa saja dimakan. Dari warung satu ke warung yang lain. Masya Allah. Ini namanya al-akul. Meskipun uangnya yang dipakai itu adalah uangnya sendiri, diambil dengan cara yang halal. Kemudian bahan makanan yang diolah juga bahan makanan yang halal. Maka di situ apa? Yubghidhuhumullah, Allah membencinya.
Ya karena kadang seperti itu kemudian lupa bersyukur, kadang juga lupa berempati, punya perhatian terhadap orang lain. Apa bahaya makan itu? Al-amrod, penyakit, diakui atau tidak, kita banyak sekali penyakit yang diakibatkan dari pola makan. Kebanyakan makan sate, kolesterolnya tinggi, ya, asam uratnya naik. Kebanyakan makan ya, banyak hal lah yang bisa kita lihat. Wakalalatu tab'i, ini hilangnya sensitivitas. Kita nggak berempati sama sekali kalau kebanyakan makan. Yang penting dirinya makan, enak, kenyang. Yang lain nggak tahu. Kan begitu. Itu kan ya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ngaji kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.